Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang hidup dalam panggilan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara, Allah punya panggilan bagi setiap kita. Setiap kita, siapapun kita, Allah memberi panggilannya secara khusus bagi kehidupan kita. Ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita, dan ada hal-hal yang Tuhan rindu kita jalani, kita hidupi dalam kehidupan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Dan saat ini saudara, kita perlu belajar, kita perlu merenung apa panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Berbicara tentang panggilan Tuhan atas hidup kita, itu hanya kita yang paling mengerti. Saya yang paling mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Saya masih mengingat saudara, waktu saya masih remaja, pada waktu itu saya punya angan-angan, saya punya cita-cita, saya ingin begini, saya ingin begitu dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya setelah saya tamat SMA, saya mengalami satu pengalaman di mana nyata betul bagi saya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang gembala, untuk merintis gereja, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nyata panggilan itu bagi saya, dan waktu itu pilihannya ada pada saya saudara. Tuhan memberi kebebasan bagi saya untuk memilih. Apakah saya akan memilih untuk melaksanakan panggilannya, ataukah saya memilih untuk mengikuti apa yang saya inginkan saudara. Tetapi pada akhirnya, karena saya tahu betul bahwa inilah panggilan Tuhan atas hidupku, akhirnya saya berangkat ke sekolah Alkitab dan kemudian saya belajar. Dan setelah 2 tahun saya berada di sekolah Alkitab, akhirnya saya pergi untuk merintis gereja yang hari ini saya gembalakan saudara. Saya menghidupi panggilan Tuhan yang saya paham betul, yang saya tahu betul. Allah tidak berbicara kepada saya dengan suara seperti suara saya supaya saya jadi hamba Tuhan. Tetapi panggilan itu nyata di dalam hati saya. Panggilan itu nyata dalam keyakinan saya. Allah memberi petunjuk bagi saya. Dan saya percaya bagi setiap kita, Allah punya panggilan dan Tuhan memberi
petunjuk bagi kita. Apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa panggilan Tuhan yang harus kita hidupi dalam hidup kita? Tuhan punya panggilan masing-masing, saudara. Bagi saya, panggilan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta. Bagi saudara, mungkin panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat di tempat kerja saudara. Atau panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Atau panggilan saudara mungkin untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Panggilan saudara adalah Tuhan memberkati saudara supaya berkat yang saudara terima itu bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan pemberitaan Injil, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Tuhan telah mempersiapkan panggilan khusus bagi setiap kita yang hanya saya dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilannya dalam hidupku, dan saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saat ini mungkin saudara berkata, pendeta, saya tidak tahu apa panggilan Tuhan atas hidup saudara. Hidup saya. Saudara, mulai belajar untuk berdiam diri, merenung, berdoa, dan mohon petunjuk dari Tuhan. Maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberi petunjuk dalam hidup saudara. Apa panggilan Tuhan yang saudara harus hidupi dalam perjalanan kehidupan saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, bahwa setiap kita, Allah punya panggilan khusus bagi kehidupan kita masing-masing yang Tuhan mau kita hidupi itu di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini, supaya saudara memahami apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, supaya saudara dengan antusias dan semangat menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, sehingga kita memahami betul apa yang menjadi prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita terapkan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, di mana dari teks ini kita akan belajar tentang panggilan Tuhan, yaitu tentang panggilan Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah supaya Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dan pergi menuju ke satu negeri yang Tuhan telah persiapkan, yaitu Kanaan. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah berjalan menuju Kanaan, karena Kanaan itu akan diwariskan, diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pada waktu itu, saudara, untuk melakukan atau melaksanakan panggilan Tuhan itu tidak gampang. Tentu saja tidak gampang. Kenapa, saudara? Karena Abraham yang hidup di tengah-tengah keluarganya, mereka nyaman, mereka tentram di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Abraham harus meninggalkan kenyamanan itu. Abraham harus meninggalkan keluarganya. Abraham harus meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, sanak saudaranya. Dia harus keluar dari sana dan pergi untuk melakukan panggilan Tuhan. Tapi sekalipun pada waktu itu tidak gampang bagi Abraham, saudara, tetapi Abraham ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham ini menghidupi panggilan Tuhan, sekalipun tidak gampang, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tinggalkan orang-orang yang dia kasihi, dan dia pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Saat ini, saudara, apakah saudara memahami apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Kalau saudara belum memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu, apa panggilan khusus Tuhan atas hidupmu, maka mulailah serius, saudara. Gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk saudara merenung dan mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya panggilan Tuhan atas hidup saudara? Kalau saat ini saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, Tuhan telah memberi petunjuk bagi saudara. Saudara yakin apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Sekalipun itu harus bayar harga, saudara. Sekalipun untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan itu, saudara harus bayar harga. Hidupilah panggilan itu. Bayarlah harga yang harus saudara bayar untuk menghidupi panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itulah yang terbaik bagi saudara. Saudara bisa meraih apa saja di dunia ini, saudara bisa menjadi apa saja di dunia ini, tetapi kalau hidup yang saudara hidupi bukan merupakan panggilan Tuhan atas hidup saudara, sebenarnya hidup saudara sampah di mata Tuhan. Tidak berguna sama sekali di mata Tuhan. Saudara ingat di dalam Injil ketika ada seorang muda yang berkata, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak hasil panen." Artinya dia mengalami keberhasilan waktu itu, dia mengalami kesuksesan, dia mencapai sesuatu yang luar biasa, berlimpah-limpah. Lalu kemudian dia bertanya kepada dirinya, "Hai jiwaku, apa yang akan engkau lakukan?" Dan pada waktu itu dia jawab sendiri, "Aku akan membangun lumbung-lumbungku dan kemudian mengisinya sampai penuh." Dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Beristirahatlah, tenanglah." Tetapi apa kata Tuhan? "Hai orang bodoh, malam ini nyawamu diambil. Untuk apa itu semua?" Artinya apa, saudara? Kalau kita hidup untuk diri kita dan untuk diri kita, hanya untuk keegoisan kita, bukan hidup untuk melaksanakan panggilan Tuhan, maka apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, apapun yang saudara terima dalam hidup saudara, kesuksesan apapun yang saudara bisa gapai dalam hidup saudara, sebenarnya hidup saudara tidak berguna di hadapan Tuhan. Yang paling berguna bagi kehidupan saudara adalah ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, pastikan saudara serius betul mencari apa kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara sudah memahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, hidupi itu sekalipun saudara harus bayar harga, saudara. Hidupi itu, lakukan itu sekalipun ada harga yang harus saudara bayar. Nah, kita akan lihat bersama ketika Abraham menghidupi panggilan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia berkata di ayat 2, saudara, "Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar." Ketika Abraham mulai menghidupi panggilan Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan,
Maka Tuhan berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketahuilah saudara, bahwa Sarai atau Sarah istri Abraham mandul. Jangankan untuk memiliki keturunan satu bangsa yang besar, memiliki satu anak saja, dia tidak ada, dia tidak bisa karena dia mandul. Sangat mustahil saudara. Tetapi dengar, apa yang Tuhan sudah janjikan, dia genapi tepat seperti apa yang dia janjikan. Bahkan sekalipun itu sangat mustahil, tetapi Allah wujudkan, Allah kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan apapun tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk menyatakan janjinya. Sekalipun ada situasi di mana ada kemandulan yang membuat Sarah tidak bisa memiliki keturunan, tetapi sekalipun kemustahilan kemandulan yang sedang ada tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk menyatakan apa yang dia janjikan. Artinya apa saudara? Bahwa yang pertama, bagi orang yang hidup menghidupi panggilan Tuhan, Allah akan menyatakan janjinya, Allah akan mewujudkan janjinya, sekalipun itu sangat-sangat mustahil. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa betapa mustahil pun situasi yang sedang saudara alami, betapa sulit dan tidak mungkinnya pun situasi yang sedang saudara alami. Mungkin saudara sedang sakit dan mustahil untuk sembuh. Mungkin saudara punya masalah dan mustahil masalah itu diselesaikan. Mungkin saudara punya masalah ekonomi dan mustahil ekonomi saudara dipulihkan. Masalah di pekerjaan dan mustahil pekerjaan saudara akan dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan. Sepertinya semuanya mustahil, mustahil dan mustahil. Dengar saudara, kalau Allah yang bertindak, kalau Allah yang menyatakan kuasanya, maka kandungan yang mandul pun bisa terbuka. Dan hari ini, sekalipun mustahil apapun yang ada dalam lingkungan kehidupan saudara, Allah sanggup kerjakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menghidupi panggilan Tuhan atau tidak? Karena Allah akan menyatakan janjinya, sekalipun itu sangat mustahil, tapi Tuhan wujudkan. Itu Tuhan wujudkan bagi orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang paling mustahil pun Allah akan kerjakan, Allah akan wujudkan di dalam kehidupan saudara. Hidupi panggilan Tuhan saudara. Hidupi panggilan Tuhan. Dan mari kita alami janji-janji Tuhan digenapi. Lalu kemudian yang kedua yang Tuhan lakukan bagi Abraham dan benar-benar terwujud saudara adalah, sekali lagi di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Hal kedua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham, ketika dia menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan benar-benar terwujud dalam hidupnya adalah di mana Tuhan memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Itu kembali hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham itu diberkati luar biasa. Makin diberkati, semakin kaya raya dan semakin kaya raya. Dan kemudian saudara, bukan hanya itu, namanya masyhur. Bukankah sampai hari ini nama itu begitu harum? Nama Abraham sebagai bapa orang beriman, nama itu begitu masyhurnya saudara. Dan Allah yang menjanjikan itu, dan Tuhan wujudkan itu semua dalam kehidupan Abraham yang menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara? Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Apakah saudara rindu supaya nama saudara harum, nama saudara masyhur oleh karena Tuhan campur tangan dan membuat nama saudara harum di depan banyak orang, dan nama saudara akan dikenang bahkan sampai ke keturunan demi keturunan. Satu saat
anak cucu saudara akan berkata bahwa saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami berkat yang demikian dan kemudian nama saudara masyhur? Kalau saudara rindu, sekali lagi, hidupilah panggilan Tuhan. Jalanilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Maka Tuhan akan membuat namamu masyhur, namamu harum di depan banyak orang. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah kembali di ayat 2 itu, di kalimat terakhir dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, hidup yang paling indah adalah hidup menjadi berkat. Dan tentu saja untuk kita bisa menjadi berkat, Tuhan memberkati kita. Makanya tadi saudara, kepada Abraham Tuhan menjanjikan terlebih dahulu bahwa dia akan diberkati, dan memang Abraham diberkati luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata engkau akan menjadi berkat. Setelah dia mengalami berkat yang luar biasa, akhirnya dia dipakai untuk menjadi berkat. Alangkah indahnya saudara kehidupan Abraham yang menjadi berkat. Sampai hari ini hidup Abraham menjadi berkat. Iman Abraham menjadi berkat. Hidup Abraham benar-benar menjadi berkat. Seluruh bumi mengalami berkat dari iman Abraham, dari keturunan Abraham. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena Abraham menghidupi panggilan Tuhan. Kalau Abraham tidak keluar dari rumah bapaknya dan menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan, kalau Abraham tidak mau bayar harga dengan meninggalkan semua keluarganya, maka Abraham tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Abraham tidak akan bisa menjadi berkat. Tetapi pada akhirnya Abraham menjadi berkat. Saat ini saudara, lihat dalam lingkungan kehidupan saudara. Apakah saudara rindu hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Saya begitu rindu saudara. Sukacita terbesar itu adalah ketika hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada orang-orang berkata terima kasih Pak Pendeta. Dan untuk mengalami itu kita harus mengalami berkat Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat Tuhan. Dan itu semua akan terjadi jika kita menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, jadilah berkat. Dan saudara akan bisa menjadi berkat kalau saudara menghidupi panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bagaimana supaya kita mengalami Tuhan memberkati kita, Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat. Kita harus menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Abraham yang siap bayar harga untuk menghidupi panggilan Tuhan. Hari ini pun saudara dan saya harus siap bayar harga apapun itu, supaya kita menghidupi panggilan Tuhan. Dan ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, hidup kita akan benar-benar berguna dan bermakna. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, mendoakan segala pergumulan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, mari terapkan firman Tuhan. Lakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu.
Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu,
Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.